Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi 1.4.A.8 modul 1.4 tentang disiplin positif oleh Mina Herawati, TK PGRI Sanjungan, CGP Angkatan 10. Pemahaman modul. Dari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Tujuan akhirnya yaitu profil pelajar Pancasila. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dan memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan anak memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Guru ibarat petani dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa merawat tumbuhnya benih, artinya guru menuntun siswa untuk tumbuh sesuai kodrat alam dan zaman. Nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak berpihak pada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif. Peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Untuk menuntun siswa, diperlukan guru yang memiliki nilai serta peran yang baik. Visi guru penggerak. Untuk menciptakan sebuah perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi akan terwujud apabila terjalin kerjasama yang baik dengan seluruh warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkannya diperlukan langkah menggunakan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Tahapan bagja. B. Buat pertanyaan atau define. A. Ambil pelajaran atau discover. G. Gali mimpi atau dream. J. Jabarkan rencana atau desain. A. Atur eksekusi atau deliver. Budaya positif. Berdasarkan tahapan bagja yang dibuat, maka akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif dalam lingkungan sekolah yang kita kenal dengan nama budaya positif. Budaya positif dapat menimbulkan rasa aman dan nyaman pada siswa saat pembelajaran di sekolah. Budaya positif mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Kesimpulan keterkaitan materi. Guru penggerak harus memahami nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi yang dibuatnya berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Visi tersebut dapat tercapai apabila terukur, konkret, sistematis, dan terencana dengan baik. Maka untuk mencapainya dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau pendekatan berbasis kekuatan dan kolaboratif dengan tahapan bagja. Penerapan tahapan bagja akan menimbulkan pembiasaan-pembiasaan positif yang kemudian menjadi budaya positif sehingga murid menjadi lebih bertanggung jawab atas kesadarannya sendiri. Refleksi pertanyaan. Pemahaman tentang keseluruhan materi pada modul 1.4 Budaya Positif. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Penerapan disiplin positif sebagian upaya menciptakan anak yang memiliki disiplin diri
sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan universal yang dilatar belakangi motivasi intrinsik. Hukuman dan penghargaan. Hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat paksaan, sedangkan penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau suatu peristiwa yang diinginkan. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama. Posisi kontrol guru. Diana Gosen dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline pada tahun 1998 mengutamakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Gosen menyimpulkan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. 5 posisi kontrol itu yakni penghukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Adapun kebutuhan dasar manusia yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. 2. Kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. 3. Kebebasan atau freedom. 4. Kesenangan atau fun. 5. Penguasaan atau power. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkah-langkah restitusi menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa dalam menciptakan budaya positif di kelas, sekolah atau di sekolah perlu melibatkan semua warga sekolah, terutama siswa, terutama pada saat menyusun keyakinan atau kesepakatan kelas dengan mengadopsi nilai-nilai kebajikan universal yang mereka yakini, sehingga dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri mereka. Perubahan lain yang terjadi adalah perubahan posisi kontrol saya sebagai guru dari teman menjadi manajer. Saya menyadari bahwa setiap tindakan anak pasti mempunyai tujuan tertentu, akan tetapi tidak boleh ada pembiaran. Kita harus bisa menumbuhkan motivasi yang datang dari dirinya sendiri untuk bertanggung jawab dengan melakukan tahapan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik lingkup kelas maupun lingkup sekolah Anda? Pengalaman selama ini telah merintis keyakinan kelas di awal tahun pelajaran secara bersama dengan siswa. Siswa sangat antusias ketika membuat keyakinan kelas secara bersama. Setelah terbentuk, mereka lebih bertanggung jawab dan melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Pengalaman dengan melaksanakan posisi kontrol sebagai manajer di mana sering bertolak belakang dengan guru lain yang memposisikan guru sebagai penghukum siswa. Dalam hal ini, saya memerlukan pendekatan kepada rekan sejawat yang melakukan hal tersebut. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa senang sekali setelah mencoba membuat keyakinan kelas dan menerapkan restitusi dalam menegakkan disiplin positif. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Apakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah telah dibuatnya keyakinan kelas dan disiplin positif.
Perlu perbaikan dalam penerapan restitusi di mana masih ada guru yang menerapkan posisi kontrol sebagai pemberi rasa bersalah dan penghukum. Hal ini perlu diperbaiki menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan posisi kontrol teman. Saya merasa tindakan posisi tersebut sudah benar karena anak mematuhi hukuman yang saya terapkan. Nah, setelah mempelajari modul ini, saya beralih ke posisi kontrol sebagai manajer. Dengan menerapkan segitiga restitusi, hasilnya lebih efektif. Siswa mengakui atas kesalahan mereka dengan memperbaiki kesalahan dengan kesadaran sendiri. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari ini, saya secara tidak sadar pernah melaksanakan tahapan segitiga restitusi. Namun, pelaksanaannya dari 3 tahapan restitusi tidak semua terlaksana. Saya lebih cenderung siswa melakukan perbaikan atas dasar kebijakan yang saya berikan, bukan atas dasar pertanggungjawaban yang disadari oleh siswa. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang penting dalam menciptakan budaya positif adalah adanya kerjasama dan kolaborasi dengan melibatkan tenaga pendidik dan kependidikan, orang tua siswa. Karena dengan adanya kolaborasi antara pihak sekolah dengan orang tua siswa akan lebih mendukung pada proses pembelajaran untuk para siswa sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Terima kasih, sekian pemaparan dari saya. CGP Angkatan 10. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.